Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore. Barakallahu fikum. Di petang yang bahagia ini di bulan Ramadan kita berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat meraih keberkahan, keagungan di bulan Ramadan. Sahabat semua yang dirahmati Allah SWT, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena Ramadan kali ini meskipun dalam kondisi serba dibatasi, ya banyak hal yang harus kita membatasi ini, tetapi insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi penuh semangat, ya. Semoga kita akan terus menjaga semangat ini dan benar-benar membuktikan diri kita sebagai sebagai penerus sebagai pengikut sunnah Nabi, pengikut Nabi yang setia, mencintai mencintai beliau dan meneladani amal-amal beliau yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Sahabat semua yang berbahagia, saya ini lagi menunggu hadirnya saya sebagai host, lagi menunggu hadirnya pembicara utama kita hari malam ini, sore ini, yaitu Ibu Fidoh Triati. Waktunya kita memang tidak lama ya, sambil menunggu berbuka puasa, kita isi ngobrol santai yang penuh manfaat. Kemarin saya sudah sampaikan kepada sahabat semua bahwa orang menjadi orang besar, seseorang menjadi orang besar di dunia ini itu tergantung dengan harapan dan cita-citanya, tergantung dan impiannya. Jadi para sahabat Nabi, salah satunya dulu ada yang mengatakan, saya lupa siapa ini, tapi saya masih ingat ini semangatnya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang berdiri di muka bumi ini aku tidak pernah melihat manusia kerdil yang berdiri di muka bumi ini kecuali yang cita-citanya rendah. Jadi orang kalau cita-citanya kecil, cita-citanya rendah, maka dia pasti nanti akan berefek kepada kekerdilan dia. Menjadi orang yang kecil, menjadi orang kerdil, tidak banyak manfaat. Jadi orang hari ini kita menjadi orang besar, memberi manfaat kepada banyak orang, itu sangat tergantung dengan apa yang bisa kita raih bersama-sama. Sebesar apa yang kita bisa raih bersama-sama menjadi orang besar. Jadi kalau cita-citanya kemarin saya sampaikan, orang impiannya kecil dan tercapai, dia tiap hari berdoa, memimpikan sesuatu, harapan sesuatu kecil dan tercapai, maka dia mimpi kecil itu bisa berguna, bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Tetapi ketika dia bermimpi lagi, memperbesar volume mimpinya atau memperbesar level mimpinya, maka ketika mimpi itu diperbesar, digedein, tercapai lagi, maka insya Allah dia tidak hanya memberi manfaat kepada diri dan keluarganya, tapi punya peluang untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, lebih luas lagi, ke teman-teman dekatnya, teman-teman baiknya, kepada tetangganya, kepada saudara-saudara yang lebih luas lagi. Kemudian dia terus meningkatkan level mimpinya, digedein lagi, maka ketika mimpi yang lebih besar lagi dia tercapai, dia punya peluang untuk bermanfaat buat masyarakat lebih luas lagi. Ada orang yang bisa memberikan manfaat buat desanya, buat kotanya, buat masyarakatnya dan sebagainya. Kemudian ketika dia meninggikan lagi level mimpinya, dia bisa punya peluang untuk memberikan manfaat lebih luas lagi, level negara, level dunia bahkan. Nah ini teman-teman semua yang berbahagia,
orang-orang dulu mungkin kita sering mendengar mereka dikatakan sebagai orang-orang yang umi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi ternyata mereka ketika bertemu dengan Islam ini mereka menjadi orang-orang yang besar karena punya mimpi yang besar, bahkan mimpi-mimpi yang melangit, mimpi-mimpi yang melangit, mimpi-mimpi yang luar biasa, spektakuler, superlatif, besar sekali. Nah, kita hari ini sebenarnya tidak jauh beda dengan mereka-mereka, yang berbedanya zaman saja. Tapi kita hari ini punya kesempatan yang sama untuk untuk punya harapan yang besar, hidup di dunia ini dan meraih mimpi yang besar, harapan besar di muka bumi sekarang ini. Kesempatannya ketika kita di dunia hari ini. Nah, kita sudah datang ini hostnya Bu, udah datang ini pembicaranya Bu Fido, silakan ngobrol-ngobrol santai menjelang buka puasa. Ini tinggal sebentar lagi, ayo kita 5 menit lagi buka puasa, bukan 10 menit lagi ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sambut Ibu Fido untuk duduk di sini. Ngobrol santai ya. Jadi kenapa kita harus punya harapan, semangat yang terus berkobar-kobar bahwa masa depan itu milik kita, masa depan bisa kita rubah dari sekarang, dari hari ini kita merubahnya. Jangan nunggu nanti, dari sekarang kita merubahnya, dan ternyata bisa. Saya sendiri sama istri dulu, mungkin banyak orang lah, nggak cuma saya ceritakan banyak orang hari ini, teman-teman di HNI khususnya, itu banyak orang yang dulunya itu bukan siapa-siapa, tapi sekarang menjadi memberi manfaat kepada siapa-siapa, kepada banyak orang ya. Dulu bukan siapa-siapa, bahkan di antara kita mungkin ada yang hidupnya itu hanya membuat repot orang atau jadi agenda orang, menjadi pemikiran orang. Misalkan ada saudara, aduh itu adik saya gimana ya, kok mandiri nggak berhasil, aduh itu kakak saya, kok teman saya dan sebagainya, bahkan sering jadi pembicaraan buat mereka. Tapi hari ini mereka bisa, artinya sebenarnya kesempatan untuk menjadi orang berhasil itu sangat terbuka. Apalagi sekarang kesempatan itu bertemu dengan peluang untuk merubah hidup kita, itu namanya HNI. Memang HNI ini menarik sekali sih ya, barang cantik sekali, ini indah sekali, bisa orang jadi tiba-tiba punya harapan baru, hidupnya bisa berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya. Silakan Ibu Fido ini mungkin bisa memberikan kiat-kiatnya bagaimana keluar dari zona berat, kehidupan yang sulit, kemudian akhirnya Allah mempertemukan takdirnya dengan takdir kesuksesan, kemudahan sampai akhirnya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Silakan Ibu Fido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sore hari ini saya hanya sekedar sharing saja ya. Saya sekedar ingin bercerita, berbagi semangat lah untuk teman-teman bersama, karena sejatinya ketika kita menyemangati orang lain, maka kita sendiri yang akan ikut menjadi semangat juga. Jadi sebagaimana Rasul kita SAW itu senantiasa memberikan pengarahan untuk kita, bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kita bisa merubah nasib kaum kita sendiri. Itu menjadi sebuah harus menjadi sebuah keyakinan buat kita semua, bahwasanya ketika kita ingin berubah, ya harus dari diri kita sendiri gitu. Kalau ada teman-teman yang mungkin menyalahkan mentor, mungkin menyalahkan
seharusnya memotivasi dia gitu. Mentor, leader itu hanya sekedar dia memberi support, memberi semangat gitu. Tapi semua itu tergantung diri kita terlahir dari diri sendiri. Betul. Gitu. Walaupun misalnya mentor itu sudah, ibu juga begitu. soalnya saya dulu merasakan seperti itu. Ya jangan Waktu jangan curhat di sini tapi ya. waktu dulu bapak itu masih jadi Sudah nggak usah diomongin gitu. iya, menjadi sebuah beban berat kalau saya ditanya, Umi ada acara di mana kayak gitu. Umi sudah broadcast belum ke teman-teman mitra-mitranya Umi? Itu bagi saya sebuah sesuatu yang berat kayak gitu. Kok Umi disuruh broadcast kayak gitu. Dan pokoknya ya karena apa? Karena kesadaran itu belum tumbuh dari diri saya sendiri, itu pasti menjadi sebuah beban berat. Ya mungkin bagi teman-teman yang saat ini sering ditanya oleh leader, oleh mentornya gitu ya, Pak bawa berapa ke acara gitu, mungkin perasaannya seperti saya ketika kesadaran itu belum datang dari diri saya sendiri. Ngapain sih ditanya-tanya, saya sebel banget ya gitu kalau ditanya, kerja aja diamat-amati, mungkin seperti itu. Tapi ketika kesadaran itu sudah ada dari diri kita sendiri, maka akan mengalir gitu bahwasanya jadi kesadaran dari awal bahwasanya kita tidak bisa merubah nasib kita kalau bukan dari kita sendiri gitu. Itu yang harus pertama kali semua para agen HNI dan semua para sahabat semuanya, untuk semuanya aja gitu ya, semua para entrepreneur ya, semua manusia yang ingin menjadi lebih baik, lebih sukses kayak gitu, itu harus ada kesadaran untuk siap merubah diri sendiri, berjuang menjadi orang sukses. Iya. Karena apa? Karena ketika kita sudah tumbuh kesadaran itu akan mengalir gitu, tidak merasa dipaksa, tidak merasa kerja kita merupakan perintah dari orang lain gitu. Tuntutan bukan ya, tapi nggak dipaksa orang, tapi sadar. Iya, kita akan merasa enjoy, Ya, kita akan merasa nikmat ketika menjalani pekerjaan kita. Kalau sudah sadar itu, memang semangat itu jadi berkobar-kobar. Ada masalah itu malah tambah tertantang ya. Iya. Ada sedikit kegagalan, malah tambah semakin semangat. Itu karena kalau punya kesadaran. Ditolak itu malah semakin kuat untuk untuk bisa sampai diterima. Itu seperti itu. Jadi kesadaran itu memang bisa membuat orang itu bergerak. Orang yang sadar, dia itu tumbuh dari kesadaran sendiri, membuat dia itu tergerak untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik, lebih sukses. Semuanya kan seperti itu. Kalau masalah uang sih teori, itulah uang sih masalah teori, materi masalah teori. Tapi yang penting adalah orang itu bisa menikmati proses meraih sukses, itu malah yang lebih penting gitu ya Mia. Terus gimana setelah Bu Vito setelah ini menjalani proses itu, kalau kata Mas Dewa Eka Prayoga itu menjalani santan kehidupan. Santan itu kan dari kelapa sampai diperas-peras itu sampai ketemu sarinya ya, kalau itu dibuang itu. Dan gimana setelah menjalani santan kehidupan, diperas-peras hidupnya? Iya. Kalau itu tadi harus ditumbuhkan dari kesadaran diri sendiri bahwasanya saya yang harus merubah nasib saya sendiri. Kemudian ketika menjalani proses seperti itu, karena itu untuk kepentingan kita sendiri, maka fokus dengan tujuan kita, fokus dengan mimpi-mimpi kita, dan pasti di tengah-tengah jalan gitu kita akan mengalami hal-hal yang mungkin akan melemahkan kita. Mungkin ketika kita misalnya mengajak orang untuk sukses bareng-bareng gitu ya, sukses bareng-bareng kayak gitu, nah itu ketika kita di tengah jalan gitu akan mengalami, misalnya ketika kita mengajak orang yang dicibir, misalnya ditolak dengan keras dan lain sebagainya. Nah itu
itu harus benar-benar kita menumbuhkan motivasi bahwasanya sukses itu untuk diri saya sendiri, gitu. Sukses itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ketika kita misalnya ada teman kita, malah justru teman dekat kita mencibir kita, jangan mimpi kamu, kayak gitu. Zaman sekarang mau sukses dengan modal segitu, kayak gitu misalnya, mau sukses dengan kamu apa adanya kayak gini saja yang sudah bla 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 kayak gini, habiskan uang banyak belum sukses. Nah itu harus langsung bagi teman-teman justru harus menumbuhkan motivasi. Kalau kita nanti mengikuti omongan dia kemudian kita tidak bergerak kayak gitu, apakah dia akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita nantinya? Apakah kalau saya kekurangan harta kemudian saya datang ke dia, apakah dia yang akan memenuhi kekurangan saya? Nah itu harus tumbuhkan, karena apakah sukses itu untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika ada yang demotivasi kepada kita, kemudian kita jadi demotivasi. Itu justru harus malah melecut gitu ketika ada misalnya orang dekat kita seperti itu justru malah akan saya buktikan bahwasanya saya bisa sukses di HNI. Nah ketika teman-teman misalnya sudah berhasil, ya, betul. Nah itu datangi dia, alhamdulillah berkat dulu kamu seperti ini, justru saat itu saya makin bangkit untuk membuktikan. Kesimpulannya, hidup kita, masa depan kita, sukses tidaknya kita itu jangan diserahkan ke orang lain. Ya, jangan diserahkan ke orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab utama kita. Kalau kita punya hidup ini, punya kebutuhan, punya kewajiban, punya hak, punya kewajiban khususnya, maka itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita punya anak, punya keluarga, itu tanggung jawab kita. Nah, itu yang harus fokusnya seperti itu. Sukses itu, hidup ini yang menentukan sukses tidaknya adalah diri kita sendiri, jangan diserahkan kepada orang lain. Makanya jangan biarkan, ini penting nih, kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, itu jangan dibiarkan orang lain merusak mimpi kita, orang lain menghancurkan mimpi kita. Jangan biarkan mereka seperti itu, harus dicegah. Salah satunya ya kadang-kadang kita punya tertantang untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah seperti itu ya, jadi jangan diserahkan ke orang lain. Oke, ini waktu sudah mau maghrib. Closing statement Mbak Bufido, ini gimana Bufido bisa hidupnya ini silakan Bufido. Jadi dari sebegitu panjang perjalanan hidup kami berdua, kalau saya itu mengambil dua hal yang kami pegang kuat-kuat, bahwasanya seperti yang menjadi sebuah keajaiban bagi seorang muslim, kan ajaban li amri muslimin gitu ya. Menjadi sebuah keajaiban bagi seorang muslim apabila dia ditimpa kesusahan dia bersabar, apabila dia ditimpa kesenangan dia bersyukur. Jadi intinya hanya itu, sabar dan syukur. Kita berdua dari sekian lama perjalanan hidup ini, itu yang kami senantiasa pegang, sabar dan syukur. Jadi ketika masa-masa sulit, sabar. Masa-masa sulit karena suami istri kan harus saling menguatkan gitu ya. Mi ternyata itu ya Mi, ketika sudah dikalkulasi. Jadi saya yang bersyukur, kamu yang bersabar gitu. Ketika sudah dikalkulasi penghasilan kita ternyata jauh dari apa yang harus kita kewajiban gitu. Kewajiban kita ternyata jauh lebih banyak daripada penghasilan kita gitu ya. Itu saat itu bersyukur, alhamdulillah punya penghasilan. Banyak orang yang dia kewajibannya itu banyak yang harus tertunaikan, dan dia tidak punya penghasilan, dari mana dia akan memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Bagi kita alhamdulillah begitu banyak kewajiban tapi masih ada penghasilan gitu. Jadi itu intinya bersyukur dalam kondisi apapun. Saya bersyukur, dia bersabar gitu. Kasihan ya. Aduh.
Gitu. Kita bersyukur nih punya pasangan. Terus. Jadi seperti itu. Jadi bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Itu seperti Bersyukur, itu. bersabar, ya. Jadi misalnya teman-teman sering ya kadang-kadang ditanya, Bu, berapa mitranya Ibu? Saya sih mitranya banyak tapi semuanya nggak ada yang aktif gitu. Nah itu kata-kata bukan, iya kata-kata bukan bersyukur. Oh, subhanallah. Alhamdulillah Bu, ya Allah mitra saya banyak sekali, masya Allah gitu ya. Dan banyak yang memakai. Mudah-mudahan nanti satu saat mereka menjadi tinggal dikerahkan aja untuk aktif gitu. Aktif. Itu jadi kata-kata positif dulu yang keluar. Iya. Karena mitra saya udah 10 jalur penuh bagus, stokisnya udah semuanya. Alhamdulillah. Sudah pada makai semuanya tiap bulan pada TP 200. Kita tinggal bisa tingkatkan nanti bagaimana caranya mereka itu jadi besar lagi kayak gitu. ya. Jangan lah cuma makai doang buat sendiri lagi gitu Iya. Itu intinya seperti itu. Jadi, ya, oke. ya, bersabar dan bersyukur. Bersyukur ya, terima kasih. Waduh, jadi kesimpulannya banyak nih Bu ya. Pertama, prinsip hidup kalau yang sukses bersabar dan bersyukur dipadukan jadi satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan orang kalau punya harapan cita-cita besar itu akan membuat dirinya tergerak dan gerakannya sebesar apa yang diimpikan dan diimpikan dan diharapkan. Yang ketiga itu orang ketika memiliki mimpi besar dan berhasil mencapainya, dia itu memperluas nilai manfaat buat orang lain, memperluas nilai manfaat, cakupan kemanfaatannya lebih luas lagi, subhanallah. Itu dulu mungkin ya, apalagi tadi yang tip-tipnya Bu Vita tuh, oh iya, jangan fokus pada diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin berhasil, maka sentralnya yang menentukan adalah diri Anda sendiri. Dan jangan sekali-kali menyerahkan hidup Anda kepada orang lain. Jangan sekali-kali menyerahkan masa depan Anda kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya.